Saudara, melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan viral di media sosial, seorang pasien positif corona di Cirebon mengungkapkan kegelisahannya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kita terhubung dengan saudara R, saya katakan R untuk melindungi identitas juga dari penderita corona di Cirebon ini, pasien positif corona ini yang saat ini masih dirawat di Cirebon. Dan sesuai aturan pedoman penyiaran dan perlindungan privasi pasien yang tadi saya sebutkan, identitasnya harus kami samarkan. Selamat siang, Mas R. Selamat siang, Mas Radi. Ya, bagaimana kabarnya Anda saat ini? Seperti apa kondisi yang Anda rasakan saat ini saat dirawat? Saat ini saya merasa jauh lebih baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah tidak ada keluhan apa-apa. Sudah diberikan semua perawatan yang maksimal di sana artinya ya, begitu ya, Mas R ya? Betul, sejauh ini sudah diberikan beberapa obat, kemudian juga ada beberapa treatment yang saya jalani, jadi saya merasa sudah cukup maksimal perawatan dari rumah sakit. Ya, kami ingin tahu sedikit, Mas R, apa gejala yang awal yang Anda alami ketika Anda sebelum dinyatakan positif terjangkit virus corona ini? Gejala yang paling dominan saya rasakan itu adalah demam cukup tinggi, sekitar 39,3 derajat. Kemudian saya juga merasakan radang tenggorokan. Itu berkisar dari tanggal 2 Maret sampai tanggal 8 Maret gitu. Jadi cukup lama. 6 hari ya, dalam rentang waktu 6 hari. Betul. Dan Anda langsung memeriksakan diri ke rumah sakit atau ke dokter? Iya, dalam rentang waktu tanggal 2 sampai 8 itu sebetulnya saya sudah ke dokter umum di dekat rumah saya. Cuma memang dokter umum waktu itu menyimpulkan saya radang tenggorokan gitu. Saya diberikan beberapa obat antibiotik, tapi kemudian masih naik turun gitu kan. Nah, awalnya saya pikir itu gejala tipes, Mas, gitu. Saya coba ke rumah sakit untuk ngecek darah, tetapi sebenarnya darah saya normal-normal aja menurut rumah sakit gitu. Nah, dari situ akhirnya rumah sakit meminta saya untuk melakukan tes lanjutan berupa ronsen dan CT scan karena mereka mengetahui bahwa saya itu dari Jakarta dan saya bekerja di Bandara Soekarno-Hatta gitu. Dari rentang waktu 6 hari itu, di hari keberapa Anda mendapatkan hasil bahwa Anda dinyatakan positif corona, Mas R? Jadi saya masuk ruang isolasi itu sebetulnya sebelum saya dinyatakan positif. Waktu itu status saya adalah PDP gitu, karena ditemukan ada infeksi paru-paru di sebelah kiri saya. Nah, dokter tidak mau mengambil resiko untuk memulangkan saya sehingga mereka memasukkan saya ke ruang isolasi di kota Cirebon ini di salah satu rumah sakit rujukan. Nah, tanggal 8 saya masuk ruang isolasi, tanggal 9 Maret itu datang tim dari Kementerian Kesehatan Jakarta langsung ke sini. Mereka melakukan tes swab yang pertama dan hasilnya itu keluar tanggal 14 Maret dan saya dinyatakan positif gitu. Ya. Lalu sudahkah Anda mendapatkan hasil pemeriksaan swab yang terbaru, Mas? Hingga saat ini saya masih menunggu hasil swab pemeriksaan swab yang ketiga yang saya lakukan tanggal 14 Maret. Kemudian saya juga masih menunggu hasil swab yang keempat tanggal 18 Maret dan hasil swab terakhir saya juga masih saya tunggu yang saya lakukan pada waktu itu tanggal 24 Maret gitu. Baik. Lalu poin-poin penting yang ingin Anda sampaikan agar didengar pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo, Anda juga sempat mengirimkan surat terbuka kepada Presiden. Apa poin-poin penting yang ingin Anda sampaikan dan ingin didengar oleh pemerintah? Iya, yang pertama yang saya lihat adalah hasil swab itu keluarnya sangat lama sekali, Mas, gitu. Nah, kalau dikutip dari Kompas.com, Pak Suswanto, Kepala Balitbangkes Kementerian Kesehatan, sempat mengatakan tanggal 16 Maret lalu bahwa standarnya hasil swab itu keluar 2 kali 24 jam. Tetapi di lapangan itu pertama ada proses pengiriman spesimen dari Cirebon ke Jakarta, kemudian kendalanya bukan cuma di proses pengiriman saja, tetapi memakan waktu juga ketika Balitbangkes itu mengumumkan hasilnya karena berupa surat fisik. Nah, surat fisik itu harus dulu dikirimkan ke tingkat provinsi, kemudian lanjut ke Dinas Kesehatan Kota Kabupaten, dan baru turun ke rumah sakit gitu. Menurut saya, proses birokrasinya itu sangat panjang. Itulah kenapa saya tergerak untuk menuliskan surat itu setelah saya berada di sini kurang lebih selama 20 harian. Jadi Anda nilai lamanya proses hasil yang Anda dapatkan ini karena proses birokrasi yang terlalu bertele-tele ya? Betul. Ini bukan karena proses pemeriksaan laboratorium ya? Kalau masalah proses pemeriksaan laboratorium saya nggak tahu, Mas. Gitu.
Karena menurut saya tidak ada informasi dari pihak dokter dan lain-lain. Baik. Cuma yang saya amati itu adalah dari hasil diskusi saya dengan tim medis di sini, kemudian dengan Dinas Kesehatan Kota Cirebon, semuanya itu menunggu suratnya, fisik surat, kertas Isi suratnya ya? itu. Betul, Ya. sehingga masalah yang saya soroti itu adalah masalah birokrasinya, Mas. Baik, ini yang harus diperhatikan juga oleh pemerintah. Ada masukan dari warga, salah satu warga di Cirebon, bahwa memangkas birokrasi untuk mengetahui hasil tes terhadap keberlangsungan virus corona ini positif atau tidak, ini harus dipangkas. Yang terakhir, yang ingin Anda sampaikan pada masyarakat dari sisi pasien yang saat ini dinyatakan positif corona dan keluarganya seperti apa, Pak? Yang ingin saya sampaikan pertama khususnya kepada masyarakat adalah ikuti semua himbauan dari pemerintah ya. Kalau sekarang ada istilah physical distancing, tolong diikuti karena saya cuma mau bilang gini, senyaman-nyamannya kita diisolasi di rumah sakit itu sangat tidak enak gitu. Jadi lebih baik nurut untuk stay at home di rumah aja gitu. Nah yang kedua saya juga ingin mengimbau kepada masyarakat agar membekali diri dengan pengetahuan tentang seputar COVID ini. Jangan sampai berkembang kesoktahuan kemudian itu menyebar ke masyarakat lainnya dan juga salah stigma gitu loh. Sekarang yang beredar itu kan stigma negatif kepada pasien dan keluarga dan bukan cuma itu Mas, tapi stigma negatif kepada perawat yang bekerja di rumah sakit rujukan. Nah itu kan menurut saya cukup parah ya. Betul. Gitu. Karena tenaga medis mereka bekerja paling depan justru harusnya paling diapresiasi begitu ya. Betul, nah, Mas, kondisi saat ini tadi Anda sudah ungkapkan bahwa terus membaik, namun saat ini sendiri yang Anda alami semua fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pihak rumah sakit dan kondisi Anda sendiri semakin hari semakin membaik ya? Iya betul, semakin membaik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Saudara R sudah berbagi kisah dan masukannya kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia lewat Kompas TV dan semoga segera sembuh. Kami doakan Mas R kembali beraktivitas dan selalu sehat dan semua juga bagi pasien-pasien lainnya kita doakan untuk segera sembuh dan pandemi corona ini segera berlalu. Terima kasih.